Jika Anda mendengar kata Madiun, pasti yang terlintas di pikiran Anda adalah kuliner andalan dari wilayah ini, yaitu pecel Madiun. Tapi, tahukah Anda kalau Madiun merupakan kampungnya para pesilat? Olahraga tradisional kali ini akan mengajak Anda berkunjung ke kota Madiun untuk mengenal lebih dalam olahraga bela diri dari Indonesia, pencaksilat. Dan inilah olahraga tradisional edisi pencaksilat. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Seni bela diri pencaksilat telah dinobatkan sebagai warisan budaya dunia tak berbenda asal Indonesia oleh UNESCO. Nah, tapi seperti apa ya asal mula kemunculan dari pencaksilat itu sendiri? Nah, sekarang kita ikuti sejarah dari pencaksilat di Indonesia. Ortrader, kali ini saya berada di kota Madiun, kota yang begitu terkenal dengan kulinernya yang khas yaitu nasi pecel. Selain itu, kota Madiun juga dikenal menjadi tempat industri lokomotif melalui PT Industri Kereta Api atau Inka Persero. Tidak hanya itu, Madiun yang termasuk salah satu kota di Provinsi Jawa Timur ini letak demografisnya diapit oleh Gunung Lawu dan Gunung Wilis, juga dikenal dengan objek wisatanya Sarangan. Tapi tunggu dulu pemirsa, saat ini kita tidak akan berwisata ataupun kuliner, tapi melihat kekhasan lain yaitu olahraga tradisionalnya pencaksilat. Selain nasi pecel, kota Madiun juga terkenal dengan julukan kampung pesilatnya. Ada begitu banyak padepokan silat di kota ini. Bila Anda berkunjung ke Madiun, akan menemukan sebuah tugu pendekar yang menunjukkan lambang bahwa kota ini merupakan kampungnya para pesilat dari berbagai aliran. Dari sekian banyaknya padepokan silat, salah satu yang paling terkenal adalah Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti atau disingkat IKSPI Kerasakti. Beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Buduran, Kecamatan Wono Asri, Caruban, padepokan IKSPI Kerasakti yang berjarak 20 km dari pusat kota Madiun atau ditempuh sekitar 30 menit apabila menggunakan mobil. Suasana kota Caruban yang begitu indah dan asri ini kedepannya resmi menggantikan kota Madiun sebagai ibu kota pemerintahan. Maka tepat sekali rasanya apabila sebuah perguruan atau padepokan pencaksilat seperti IKSPI Kerasakti berdiri megah di Caruban. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sejarah, perkembangan, ataupun hal-hal menarik lainnya mengenai silat Kerasakti, yuk kita menemui jajaran pengurus padepokan serta melihat aktivitas di dalamnya. IKSPI Kerasakti berdiri pada tahun 1980, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1980, yaitu didirikan di Jalan Merpati nomor 45 Kota Madiun, yang dibidani secara langsung oleh seorang tokoh sebagai guru kami yang pertama selaku pendiri dan yang membuat perguruan ini, yaitu Bapak Raden Totong Gimdarto. Beliau mendirikan perguruan IKSPI Kerasakti diawali dari beliau belajar di mana-mana bagaimana untuk membuat suatu perguruan ini. Dan alhamdulillah di tahun 1980
tepatnya tanggal 15 Januari, berdirilah perguruan IKSP Kerasakti. Perguruan IKSP Kerasakti ini awalnya adalah perguruan kungfu. Ya, kungfu, sehingga apa yang diajarkan awal kalau melihat mulai baju ini mungkin sudah nampak. Padepokan kami sudah nampak ciri khas Tionghoanya ya dari kungfu. Setelah dari kungfu, akhirnya guru mengambil sikap untuk masuk menjadi anggota IPSI. Tapi pelajaran yang diberikan mungkin 50% atau bahkan 75% ini masih kungfu. Jadi pencaknya hanya sebagai kelengkapan saja. Pertandingan atau pertemuan sesuatu adalah penghormatan. Pemirsa, setelah kita mendengar penuturan dari Ketua Umum IKSPI Kerasakti Bapak Bambang Sunaryo, yuk kita melihat latihan serta atraksi para murid dan pendekar IKSPI Kerasakti di Padepokan. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang, Mbak. Pak. Selamat Saya siang. Pak. Iya. Bapak dengan Bapak? Saya Bapak Pandit Suryawan. Bapak Pandit Suryawan Ya, selaku ketua ya Pak ya? Ketua Harian Pusat. Ketua Harian Ya, Pusat. Dan Ya. Bapak? Ini Bapak Saya Pak Bambang Eko Irianto, kebetulan menjadi Ketua Dewan Teknik Pusat. Ketua Dewan Teknik Pusat. Saya Pak Hadi Sudekno, Ketua dari Jabat. Ketua Bidang Prestasi dan Presiden dan Seni. Prestasi. Terima kasih banyak Ya. Pak siang ini udah mengizinkan kami nih untuk Tapi melihat-lihat. protokol kesehatan dulu, siap, Mbak. Pak, siap, Ya, Pak. kita cuci tangan dulu supaya bebas nanti kita masuk ke dalam Oke, ya. siap, Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan mencuci tangan dulu sebagai salah satu protokol kesehatan. Nah, pemirsa, saat memasuki padepokan dan memperkenalkan diri, saya diajak untuk melihat bagaimana para murid-murid sedang berlatih gerakan dasar silat Kerasakti. Nah, Pak, ini kalau boleh tahu, ini para murid-murid ini lagi ngapain nih Pak nih sekarang? Ini sedang latihan ya, Mhm. Mbak, latihan dasar. Latihan ya, dasar, untuk heeh. latihan pemula ya, dasar-dasar masalah persilatan itu. Biasanya kalau latihan dasar persilatan ini itu biasanya dilakukan pagi hari atau sore hari atau gimana nih Pak? Kita melihat situasi, kalau memang biasanya seminggu minimal seminggu 2 kali. Minimal Ad- latihan dasar itu ya, seminggu 2 kali ya. ya. Heeh. Ada yang malam, ada yang mengambil sore. Sore. Ya, Heeh. ya, sore menjelang pulang sekolah itu bisa. Oh, Kalau jadi- malam waktunya kan juga longgar untuk anak sekolah. Jadi mengikuti memang waktu-waktu peserta pesilatnya itu sendiri ya Pak ya. Iya, iya, Kalau iya. latihan dasar ini sendiri biasanya berapa menit nih Pak dilakukannya Pak? Minimal 1 jam. Minimal 1 Ya, jam. 1 jam Oke. sebelum masuk ke pelajaran materi inti. Materi Ya. intinya ya. Materi intinya tuh biasanya seputar apa aja sih Pak? Materi inti ya kayak jurus-jurus itu, Mbak. Oh, lebih ya. ke berarti jurus, gerakan jurus, ya, ya, Pak, gerakan ya. yang intern gitu. Oh ya. gitu. Nah, nanti boleh ya Pak, saya juga belajar ya Pak ya, jurus-jurus dan gerakannya ya Pak ya. Dengan senang hati Oke, tetap. Pak ya, untuk silakan. belajar ya Pak ya. Ini adalah peragaan Gaijen, di mana Gaijen itu adalah penghormatan di dalam suatu pertandingan atau peragaan. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada sahabat atau lawan, perlu kita hormati. Ini adalah peragaan Cipen. Cipen itu adalah gerak dasar. Jadi suatu bela diri itu memang ada gerakan dasar sebelum memperoleh jurus. Dalam IKS itu adalah wajen. Ini adalah pukulan namanya jongjen, pukulan lurus ke depan. Ini adalah pukulan jongjen double. Jadi itu untuk kekuatan tangan, kecepatan. Jadi kita harus memperkuat pukulan. Sekarang kita akan melakukan besi. Besi adalah kuda-kuda, di dalam bahasa Indonesia ada kuda-kuda. Merupakan gerak dasar, pondasi di dalam suatu perguruan.
di mana setiap gerakan jurus harus memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan kaki, kita tidak bisa melakukan gerakan jurus. Karena merupakan modal utama. Ibarat rumah adalah soko guru, dasar pondasi. Kalau pondasi kita tidak bagus, kita tidak akan bisa melakukan jurus ataupun gerakan-gerakan lain. Ini adalah kuda-kuda dasar, kuda-kuda bawah, pasangan bawah. Jadi di KS itu ada pasangan atas, pasangan bawah. Coba sekarang melakukan cikung. Cikung merupakan pernapasan. Pernapasan di mana kegunaan untuk menghibur tenaga dalam maupun untuk kesehatan. Makanya kita perlu seorang pesilat, kita harus memiliki kekuatan tenaga dalam, kekuatan fisik. Untuk menjadikan pendekar yang bagus dan handal, kita bina tenaga dalam kita. Yang ini dinamakan cikung. Bukan penutupan, mari kita hormat kepada pembina-pembina kita. Kepada pembina kita. Jinjo! Terima kasih. Padepokan IKSPI Kerasakti sendiri yang berada di Jalan Letjen Sutoyo Buduran, Kecamatan Wonoasri, Caruban dibangun di atas lahan 2 hektar lebih yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan besar. Bangunan besar pertama adalah Gedung R. Totong Kemdarto yang merupakan sasana berlatih pesilat. Kemudian terdapat bangunan penting lainnya, yakni Graha Wicaksana yang berbentuk pendopo yang diperuntukkan untuk menjamu tamu ataupun pertemuan. Hebatnya lagi, kedua bangunan besar tersebut diresmikan oleh 2 orang Menteri Pemuda dan Olahraga yang berbeda, yakni Roy Suryo dan Imam Nahrawi. Selanjutnya di belakang pendopo Graha Wicaksana terdapat kantor sekretariat IKSPI Kerasakti dan juga sebuah musola Baitul Mutakin. Lalu seperti apa sih sebenarnya silat yang dimiliki IKSPI Kerasakti? Apa ada perbedaan dengan jenis pencak silat lainnya ya? Yuk kita cari tahu dulu, mumpung lagi ada yang latihan nih. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam gedung latihan IKSPI Kerasakti Pusat Madiun. Nah, ini merupakan tempat latihan. Nah, kita akan tahu lebih banyak lagi mengenai pencak silat. Salah satunya tentang teknik latihan dan juga teknik permainan dari pencak silat itu sendiri. Dan saya masih ditemani oleh bapak-bapak dari pengurus dan juga para pelatih dari IKSPI Kerasakti Pusat ini. Nah, Pak, ini kalau dari pemantauan saya nih kayaknya terbagi antara 3 arena latihan nih ya Pak ya. Ada apa aja sih ini Pak? Jadi ini untuk latihan atlet, jadi untuk menunjang prestasi. Ini untuk yang atlet ya? Atlet, ya. Jadi ini Baik. yang sini juga ini untuk pertandingan, yang sebelah sana itu untuk seninya. Oh jadi ada pertandingan, ada 3 ya Pak ada ya? 3. Ada pertandingan, atlet, ini Ya. pertandingan juga. Ya. Yang ini dengan yang ini bedanya apa Beda. Pak? Kalau ini kita latihan dasar dalam artian seperti ini untuk melatih kelincahan. Jadi Untuk melatih atlet kelincahan. itu dilatih untuk kelincahan dan ketangguhan. Baik. Kalau yang di sini itu untuk melatih keberanian. Jadi Oh, ada baik. lawan, jadi langsung berhadapan langsung dengan lawan. Baik, jadi ini dasarnya dulu, dasarnya baru dulu, kemudian baru kita ke praktekkan latihan yang sini, baru ada belakang. lagi untuk seninya ya Pak ya, Jadi seni sini silatnya untuk- itu sendiri. Untuk peragaan-peragaan, waktu pentas ada acara-acara kita bicarakan dengan seni itu. Oke, nah kalau gitu sekarang kita lihat dulu nih Pak lebih dalam untuk latihan dasar atletnya ya Pak ya, ini boleh atlet ya? untuk-
Jadi yang membedakan perguruan IKSP Kerasakti dengan perguruan yang lain bahwa kita ini sebetulnya bukan asli atau murni pencaksilat, tapi kita ini sebenarnya kungfu. Dari gerakan-gerakan yang kita tampilkan itu sudah jelas membedakan antara pencaksilat dengan bela diri kungfu. Ini yang membedakan pertama. Kemudian yang kedua, di pencaksilat itu rata-rata itu mesti tangan terbuka seperti ini. Ya, tapi di kita tangan menyengkeram seperti ini. Nah, ini yang membedakan antara pencaksilat dan bela diri IKSP Kerasakti. Alhamdulillah atlet-atlet kami yang ada di belakang ini sangat-sangat luar biasa karena latihan adik-adik di sini hampir seminggu 2 kali rutin. Jadi untuk menunjang prestasi adik-adik seminggu kadang-kadang sampai 3 kali berlatih. Alhamdulillah saya bisa menjuarai sebuah pertandingan, juara tunggal baku IPSI nasional, juara 2 Dispapora Kabupaten Madiun, tunggal baku IPSI, dan juara 2 ganda putra tingkat nasional. Saya ingin memajukan IKSP Kerasakti dengan menunjukkan bahwa IKS itu bisa. IKS itu atletnya juga ada, bukan organisasi lain, tapi bahwa IKS itu juga ada atlet-atlet yang mampu untuk mewakili Indonesia. Oh ya Ortrader, mumpung saya berada di Padepokan Silat Kerasakti, rugi dong kalau pulang tidak membawa bekal ilmunya. Untuk itu, saya akan berlatih untuk mencoba gerakan dasar dari Silat Kerasakti. Nah, Pak, pemirsa saya udah ganti baju nih. Jadi pakai baju pesilat. Gimana? Cocok nggak? Cocok ya. Udah siap ya. Oke, nah pemirsa nih saya sudah pakai. Udah siap nih mau latihan. Saya latihannya sama siapa nih, Pak? Kita tunjukkan dengan pelatih kita aja. Pelatih ya? Oke, langsung. Boleh, Pak. Seni nih. Ini Pak, ini kenalkan Bapak Halo, Setio. siang Pak Setio. Nah, saya langsung latihan nih ya, Pak ya. Kita latihan dasar aja karena ini untuk pembukaan. Yang simpel aja. Baik. Jadi kita banyak kita ajar Gaijen. Gaijen itu apa sih? Iya. Gaijen itu apa? Jurus pembukaan. Jurus pembukaan. Nah, oke. Jurus pembukaan. Nanti juga diajari Pak Setio. Simpel, sederhana. Oke, boleh Pak Setio langsung ajarin saya. Oke, Pak. Gimana nih gerakannya? Jurus Kerasakti yang kita ajarkan adalah Gaijen. Ya, ini adalah penghormatan. Jadi setiap kita pertemuan mau lanta atau mau pentas, kita melakukan penghormatan. Nah, ini adalah merupakan ciri khas kera adalah menyaut ya. Jadi menangkap. Setelah itu kaki kiri mundur ke belakang. Ya, saut lagi. Susah ya, Pak ya. Terus kaki kiri geser ke depan. Geser ke depan. Ini adalah untuk penghormatan. Setelah itu tarik nafas. Ini adalah menunjukkan cikung. Jadi tadi pernapasan cikung, tenaga dalam, untuk tenaga dalam. Oke. Kemudian kaki kiri geser tutup. Nah, ini berarti jurus pembukaan Gaijen. Jadi setiap untuk pertemuan, pertandingan atau pentas seni penghormatan Gaijen. Oke, nah kita udah belajar salah satu gerakan pembukaannya yaitu gerakan Gaijen. Nah pemirsa, setiap gerakan pastinya memiliki makna dan juga arti-arti ataupun filosofi. Nah seperti apa filosofi dari gerakan dan juga pencaksilat itu sendiri? Yuk kita ikuti, ini dia filosofinya. Latihan lagi ya. Ada ribuan murid yang berguru di Padepokan IKSPI Kerasakti, baik di pusat maupun di daerah. Selain memperdalam kemampuan bela diri, perguruan IKSPI Kerasakti juga menjadi salah satu penyumbang atlet silat loh, baik di tingkatan provinsi maupun nasional. Cukup banyak prestasi yang ditorehkan atlet pencaksilat Kerasakti di berbagai kejuaraan yang diikuti.
Namun ada hal penting lainnya selain prestasi para pesilatnya. Ternyata dengan berdirinya Padepokan IKSPI Kerasakti di Caruban juga berpotensi mengangkat harkat dan martabat masyarakat sekitarnya. Jadi harapan besar kami dengan keberadaan ini terus untuk dijunjung, terus untuk diperhatikan, sekaligus untuk dikembangkan. Bagaimana kegiatan IKS ini adalah untuk sebagai sumber kesejahteraan ekonomi masyarakat kita semuanya. Gitu. Ini untuk pengembangan atau kegiatan kita ataupun untuk pengembangan di IKSPI Kerasakti ini tentunya tidak lepas dari pemerintah Kabupaten Madiun sendiri. Nah, kebetulan ini dengan pemerintahan yang baru, Bapak Bupati Madiun, Bapak Wakil Bupati Madiun, untuk Kabupaten Madiun telah dicanangkan Kabupaten Madiun sebagai Kampung Pesilat Indonesia. Di sini adalah sebagai untuk wadah bagaimana perguruan-perguruan yang ada di Kabupaten Madiun ini adalah 14 perguruan, ini akan menjadi wadah untuk pengembangan semuanya. Salah satunya adalah IKSPI Kerasakti, di mana di situ akan ditampung semua permasalahan, segala potensi-potensi apa yang harus dikembangkan semua. Juga kerjasama dengan IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, ini juga salah satu untuk mendorong bagaimana kegiatan perguruan di Kabupaten Madiun untuk lebih berkembang. Berbagai apresiasi yang diberikan masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap prestasi atlet maupun kontribusi bagi masyarakat sekitar. Namun tidak membuat para murid Padepokan serta pengurusnya berpuas diri dan berbangga hati. Nilai filosofi yang mengajarkan agar seluruh warga dan pendekar Kerasakti harus memiliki jiwa kesatria dan dapat menjadi tauladan baik di tengah masyarakat merupakan bukti keluhuran silat Kerasakti. Ini yang mohon doa restunya agar kami terus bersama para pengurus kami amanah di dalam mengembangkan ini supaya IKS ini benar-benar bisa diterima masyarakat. Karena guru pernah mengajarkan kepada kami, ya, IKS ini saya lahirkan, IKSP Kerasakti ini saya lahirkan. Ini merupakan perguruan silat. Perguruan silat itu rentan dengan suatu perkelahian, otomatis gesekan antar pemuda, gesekan. Tapi IKS lahir ini tujuannya untuk mencari saudara. Ya, kita mencari saudara. IKS lahir itu mencari saudara. Sehingga dimanapun juga kita ada IKS itu selalu mencari saudara. Kita selalu bersaudara dengan siapapun juga. Ya, bahkan kalau kita dimusuhi kita mesti menghindar. Bagaimana supaya tidak terjadi konflik. Namun tidak, ini bukan suatu kesombongan. Karena kita ini diajarkan bela diri, ya, otomatis kita punya kekuatan. Ketika kita sudah menghindar, ada musuh, kita diejek dan sebagainya, kita ngalah dan sebagainya. Tapi kalau sudah terpaksa, ya apa boleh buat. Itu yang termasuk dari nilai filosofinya. Ya, itu salah satu sejarah yang kita lakukan. Makanya muncul juga sejarah yang disampaikan oleh guru bahwa di atas langit masih ada langit itu tadi. Yang di sana di gedung tadi ada tulisan di atas langit masih ada langit. Itu salah satu sejarah yang dimunculkan oleh guru. Kita selaku insan manusia yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sepandai apapun saudara, saudara tidak boleh sombong bahwa di atas kita masih ada yang lebih bagus. Makanya di atas langit masih ada langit. Tapi kita selaku pendekar IKS, kita tidak boleh menyerah sampai di sini saja. Kita harus mengejar mana yang lebih tinggi, kita harus bisa menyamai itu tadi. Pemirsa, rasanya 30 menit masih kurang untuk menyaksikan dan membahas tentang pencaksilat IKSPI Kerasakti. Namun jangan khawatir, kedepannya masih banyak lagi beragam olahraga tradisional bangsa Indonesia lainnya yang akan kami sajikan untuk menambah khasanah pengetahuan kita semua. Selesai sudah kita mengenal satu lagi olahraga tradisional. Kali ini datang dari Madiun, yaitu pencaksilat. Kita sudah mengenal lebih dalam mulai dari sejarah, tata cara dan juga teknik permainan serta pertandingan dan juga bagaimana filosofi maupun makna dari seni bela diri pencaksilat itu sendiri. Semoga dengan lebih mengenal kita dapat lebih mencintai dan lebih bangga dengan segala hal dan juga budaya yang dimiliki oleh negeri ini, negeri Indonesia. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.
IKSP.